Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifkan Arif. Untuk pagi hari ini saya mau presentasikan tentang perancangan ulang interior Stasiun Bekasi pada mata kuliah Seminar Desain Interior di 4603. Stasiun Bekasi sendiri merupakan salah satu stasiun besar yang berada di bawah naungan PT KAI yang melayani berbagai jenis layanan kereta api seperti KRL Komuter Line, kereta jarak jauh, serta kereta lokal. Stasiun ini berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur, Provinsi Jawa Barat, yang dibangun di area seluas 1,8 hektar dengan luas bangunan 3.600 meter persegi. Stasiun ini tiap tahunnya pasti mengalami peningkatan volume penumpang dan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat di sekitar, tuntutan terhadap kenyamanan, efisiensi, serta pengalaman peluang semakin tinggi. Namun, kondisi existingnya sendiri pada stasiun Bekasi ini masih menghadapi berbagai permasalahan seperti minimnya integrasi teknologi dalam penerapan sistem informasi dan pelayanan. Lalu yang kedua yaitu sirkulasi penggunanya sendiri yang masih tumpang tindih dan masih belum jelas arus sirkulasinya, serta kurangnya kualitas pengalaman ruang bagi pengguna dengan uh, disabilitas. Melihat dari berbagai masalah tersebut, perancangan ulang Stasiun Bekasi sendiri diarahkan dengan pendekatan teknologi interaktif dan universal design. Pendekatan teknologi interaktif sendiri berfokus pada penciptaan ruang publik yang adaptif, efisien, serta memberikan pengalaman interaktif antar pengguna dan sistem ruang. Lalu ada pendekatan universal design yang menjamin semua kalangan pengguna lebih tepatnya dapat mengakses dan menggunakan fasilitas stasiun dengan nyaman dan aman. Selanjutnya ada fasilitas stasiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menyebutkan bahwa stasiun kereta api wajib memenuhi aspek seperti kenyamanan dan keselamatan penumpang, lalu kenyamanan penggunaan jasa, lalu kemudian aksesibilitas, dan terakhir ada kelayakan operasional. Lalu adapun fasilitas yang harus dilengkapi pada bangunan stasiun serta fasilitas penunjang menurut Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 29 Tahun 2011 yang antara lain seperti peron, lalu ada loket, tiket, lalu ada ruang petugas operasional, serta ruang kepala stasiun sebagai fasilitas utama. Lalu ada toilet umum dan difabel, lalu ada musola, ruang kesehatan, ada area retail, lalu ada signage dan ruang lokasi sebagai fasilitas penunjangnya. Nah, ini ada map sendiri yang ya apa namanya yang merangkum semuanya. Yang pertama itu ya ada definisinya itu menurut Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 menyebutkan bahwa stasiun kereta api sendiri adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Untuk fungsinya sendiri menurut undang-undang yang sama itu bukan hanya sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api saja, tapi ada naik turun penumpang, bongkar muatan, dan keperluan operasional kereta api sendiri. Untuk klasifikasinya eh, ada tiga stasiun itu. Yang pertama ada stasiun penumpang, lalu ada stasiun barang, dan stasiun operasional. Untuk stasiun penumpang sendiri dibagi tiga lagi klasifikasinya, yaitu ada stasiun kelas besar, stasiun kelas sedang, dan stasiun kelas kecil. Untuk stasiun Bekasi ini termasuk dalam ke stasiun kelas besar, dan oleh karena itu semua klasifikasinya baik itu stasiun penumpang, barang, dan operasional harus berlangsung pada stasiun Bekasi ini.
Untuk area yang ada di stasiun Bekasi ini ada yang pertama ada ruang tunggu, loket dan informasi, lalu ada gate boarding, musola, toilet, ruang relaksasi, ruang keamanan, ruang kesehatan, serta kantor. Lalu ada standarisasi menurut peraturan Kementerian Perhubungan nomor 33 tahun 2011. Ya, yang pertama ada aspek keselamatan yang harus dipenuhi, itu harus ada jalur evakuasi, penerangan lampu serta apar, lalu ada keamanan, harus ada CCTV, pos keamanan, dan lost and found. Lalu lanjut ada keteraturan ya, apa namanya, seperti harus ada loket serta area boarding. Lalu kenyamanan, harus ada ruang tunggu serta pengawalan. Lalu kesetaraan, yang harus dipenuhi itu fasilitas disabilitas seperti rem, guiding block, terus toilet, difabel, dan karena ada aspek kemudahan, yaitu yang harus dipenuhi itu adalah signage. Next ada fakta, fenomena, dan isu umum. Kita mulai dari fakta dulu ya. Berdasarkan data dari PT KAI Annual Report 2024, rata-rata pengguna stasiun Bekasi setiap harinya itu mencapai kurang lebih 50.000 pengguna. Sedangkan menurut data wawancara sendiri yang sudah kita lakukan kemarin, itu ada sekitar kurang lebih 20.000 pengguna pada tiap harinya. Yang menjadikannya stasiun Bekasi ini salah satu stasiun yang tersibuk di jalur kereta api Jabodetabek. Lalu ada fenomena sendiri. Fenomena itu ya mayoritas pengguna stasiun saat ini terbiasa dengan penggunaan smartphone dan sistem digital, namun banyak fasilitas di stasiun yang masih belum sepenuhnya mendukung konektivitas dan kemudahan digital. Lalu terakhir ada isu, stasiun Bekasi ini masih menghadapi berbagai isu tentunya seperti teraturan sirkulasi yang tadi saya sudah bilang, itu sirkulasi masih tumpang tindih, masih bertabrakan arus sirkulasi penumpangnya antara kereta KRL dan jarak jauh. Lalu ada penempatan signage yang masih kurang efisien, jadi di berbagai tempat masih ada penempatan signage yang masih berjauhan dan bikin apa namanya, pengguna itu masih bingung gitu. Lalu terakhir ada pengawaan yang masih terasa panas serta pencahayaan yang tidak merata ketika malam hari. Nah, identifikasi permasalahan pada area perancangan saya sendiri, yaitu area perancangan saya itu ada hal utama, toilet, musola, pos kesehatan, serta ruang laktasi. Kita mulai dari hal utama dulu. Permasalahan pada di hal utama ini eh, ada 4. Yang pertama itu konektivitas antar ruang yang kurang efisien, lalu penempatan signage yang agak berjauhan yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, lalu kurangnya area duduk umum, serta kurang ramah bagi kaum difabel atau tunanetra karena tidak tersedia seperti guiding block. Lalu kita lanjut ke musola. Yang pertama ada 4 permasalahannya. Yang pertama yaitu area musola terletak jauh dari hall. Emang area musola ini emang berada di ujung. Lalu signage-nya kecil serta penempatannya juga agak kurang pas. Jadi kayak sulit ditemukan gitu loh. Jadi ketika penumpang itu pengen ke musola itu kayak masih bingung dan harus bilang dulu ke apa namanya, ke pegawainya. Lalu tempat wudhunya juga masih sempit dan material lantai pada area wudhu tuh emang licin. Lalu kita beralih ke toilet yang ada 3 permasalahannya, itu pengawaannya yang lembab, terus hanya terdapat satu toilet difabel dan lansia, lalu yang terakhir itu area kecil dan menurut saya emang itu tidak seimbang dengan jumlah pengguna ya, makanya ketika menggunakan toiletnya memang ngantri. Lalu selanjutnya ada pos kesehatan, yaitu ada 2. Yang pertama itu kurangnya pencahayaan alami serta ukuran ruangannya memang terlalu kecil. Dan terakhir ada ruang laktasi. Permasalahannya itu ruangannya itu emang langsung berhadapan di depan hall banget dan ruangannya itu
sangat amat kecil. Nah, ini fenomena dan isu yang saya rasakan di stasiun Bekasi. Yang pertama itu konektivitasnya emang masih belum menyatu, masih belum terkonek satu sama lain. Lalu yang kedua itu penempatan signage yang kurang efektif, yang tadi saya sudah bilang. Lalu ada kurangnya area duduk. Terus keempat ada minimnya fasilitas penunjang bagi difabel dan pengawalan yang masih cukup panas. Nah, tujuan perancangan ulang stasiun Bekasi ini dari saya pribadi yaitu untuk memberikan sebuah pengalaman ruang efisien, terintegrasi atau terconnected dan inklusif dengan menerapkan pendekatan universal design. Perancangan ulang ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta kemudahan akses bagi seluruh kalangan pengguna yang menggunakan sarana kereta api ini. Untuk sasaran perancangannya itu pertama ada meningkatkan efisiensi sirkulasi pengguna. Lalu yang kedua ada meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna difabel dan lansia. Lalu yang ketiga itu ada untuk menciptakan konektivitas serta letak antar ruang. Lalu yang terakhir ada mengoptimalkan penempatan signage serta informasi dengan efisien. Nah, ini batasan perancangan saya yaitu yang tadi saya sudah jelaskan, ada hal stasiun serta akses ke peron, lalu ada musola, toilet, ruang latasi serta pos kesehatan. Pendekatan desain yang saya pilih itu universal design ya, karena memang saya melihat dari permasalahan yang ada di stasiun Bekasi sendiri, yaitu yang pertama itu tidak tersedianya guiding block, terus lalu ada sirkulasi penggunanya itu juga masih berantakan, masih tumpang tindih dan bertabrakan lah pokoknya. Dan lalu ada penempatan signage yang agak membingungkan dan yang tadi saya sudah bilang, dan kurangnya area duduk umum. Tujuannya apa? Tujuannya itu yang pertama untuk mengoptimalkan kenyamanan dan keselamatan seluruh pengguna, meningkatkan efisiensi sirkulasi pengguna, serta mewujudkan seluruh area publik bisa diakses oleh seluruh pengguna. Untuk masalah regulasi sendiri itu ada 3 undang-undang. Yang pertama itu yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu mengatakan bahwa stasiun itu harus menjamin hak disabilitas untuk mengakses sarana transportasi publik secara mandiri dan aman. Lalu ada peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 29 Tahun 2011 yang mengatakan itu mengatur aksesibilitas penyandang disabilitas dan lansia pada sarana transportasi termasuk rem, lift, dan guiding block. Lalu terakhir ada peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api harus mencakup aspek kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kemudahan akses bagi seluruh penggunanya. Penerapannya gimana? Penerapannya itu seperti penggunaan guiding block, rem lift pada area hall dan menuju akses peron, dari hall menuju akses peron. Lalu ada toilet difabel yang bisa dimasuki oleh pengguna yang menggunakan kursi roda, serta minimal lebar jalur tap in sebesar 100 cm. Nah, untuk tema konsepnya sendiri, saya memilih The Pulse of Connection sebagai temanya. Kenapa? Karena The Pulse of Connection sendiri menggambarkan stasiun ini sebagai pusat detak mobilitas masyarakat yang nggak pernah berhenti setiap harinya, dan mengharuskan stasiun ini harus terintegrasi, baik itu antar moda, antar jalur, dan antar ruang. Dan untuk konsepnya sendiri saya mengadaptasi konsep flawless. Kenapa? Karena konsep flawless ini menggambarkan alur pergerakan pengguna di dalam stasiun yang harus berjalan secara mengalir tanpa adanya kehambat dalam mobilisasi. Penerapannya dalam desainnya gimana? Untuk tema sendiri yaitu ya pertama itu harus
hubungan antar area ruang utamanya itu harus saling terhubung. Lalu yang kedua ada penempatan signage juga harus strategis agar jalur penggunanya sendiri itu tetap jalan dari satu area ke area lainnya tanpa terjadinya penumpukan. Lalu yang ketiga tuh warna dan material juga harus dibuat selaras guna menciptakan visualnya menyatu. Untuk konsepnya sendiri, penerapan konsepnya itu harus ada jalur pergerakan harus dibuat lebar agar memudahkan pengguna dalam mobilisasi. Lalu yang kedua tuh harus terdapat rem, lift, dan guiding block agar pengguna disabilitas dapat mengakses dengan nyaman tanpa bantuan eh, pegawai. Lalu yang terakhir ada area kereta jarak jauh dan komuter harus dipisah guna menciptakan efisiensi dan kenyamanan untuk penggunanya. Dan tambahan sedikit untuk apa namanya area KA jarak jauh dan komuter harus ada dibedakan antara keberangkatan dan kedatangan. Nah, kita lanjut ke analisis analisis aktivitas pengguna yang yang ada di stasiun Bekasi ini. Yang pertama ini ada kepala stasiun. Kepala stasiun sendiri itu berperan sebagai pengelola utama yang mengawasi seluruh kegiatan operasional stasiun. Tugasnya sendiri itu meliputi pengambilan keputusan, pengaturan jadwal kerja petugas, lalu koordinasi dengan kantor pusat kereta api, lalu ada pengawasan terhadap kenyamanan, keselamatan dan eh, keamanan bagi penggunanya. Lalu kepala stasiunnya juga sendiri juga bertanggung jawab terhadap penerapan sistem teknologi seperti tiket otomatis, CCTV, dan sistem informasi perjalanan. Next ada wakil kepala stasiun yang bertugas untuk membantu kepala stasiun ketika kepala stasiun itu ada lagi ada tugas di luar kota atau berhalangan hadir dan wakil kepala stasiun harus menggantikan kepala stasiun untuk memastikan koordinasi di stasiun Bekasi ini tetap lancar. Lalu yang ketiga ada manajer operasional yang berperan penting untuk memastikan seluruh kegiatan operasional stasiun itu agar berjalan lancar, aman, dan tepat waktu. Tugas manajer operasional sendiri itu seperti menyusun jadwal petugas operasional harian itu KCI dan KAI. Lalu ada mengontrol kelancaran perjalanan kereta api, terus ada melakukan koordinasi dengan daerah operasional 1 Jakarta, lalu ada uh, meng, mengevaluasi laporan operasional harian. Lalu selanjutnya ada supervisor operasional. Supervisor operasional sendiri itu berperan dalam membantu manajer operasional dalam hal teknis operasional harian tentunya, serta menjadi jembatan penghubung ke petugas lapangan. Lalu ada PPKA ya, atau pengatur perjalanan kereta api yang berperan penting dalam memastikan ketepatan waktu perjalanan kereta api, lalu mengatur sinyal dan wasal kereta, kereta api, lalu berkomunikasi dengan masinis, petugas lansir kereta, serta penjaga perlintasan kereta api. Lalu ada PAP, yaitu petugas pengawasan peron. PAP sendiri tidak hanya menjaga keselamatan dan ketertiban penumpang di area peron, namun uh, ada tugas lain seperti memberikan sinyal aman buat masinis serta membunyikan sembunyian keberangkatan termasuk tugas dari PAP sendiri. Selanjutnya ada bagian pelayanan. Petugas pelayanan pelanggan bertugas membantu pengguna dalam mencari informasi, menangani keluhan, dan memberikan arah di area tiket maupun ruang tunggu. Lalu ada bagian keamanan. Petugas keamanan sendiri bertanggung jawab atas keamanan pengguna, barang bawaan, dan area fasilitas umum. Uh, Aktivitas mereka sendiri itu meliputi patroli rutin pada area hall utama seperti di dekat area tiket, ruang tunggu, dan jalur sirkulasi.
Selain itu mereka juga bertugas untuk mengawasi CCTV dan menangani temuan barang yang hilang serta memastikan antrian penumpang itu berjalan tertib. Lalu ada bagian kebersihan, eh, kebut- eh, petugas kebersihan berperan menjaga kebersihan area publik seperti lantai, dinding, dan kursi tunggu agar tetap nyaman digunakan. Nah, agar tetap nyaman digunakan apa namanya oleh pengguna. Selanjutnya ini aktivitas apa namanya? Oh, alur aktivitas pengguna. Maaf. Yang pertama itu ada apa namanya? Pengguna KRL sendiri itu dibagi dua, ada penumpang keberangkatan dan penumpang kedatangan. Untuk penumpang kedatangan untuk penumpang keberangkatan sendiri itu dimulai dari entrance lalu beralih ke area loket lalu masuk ke gate gate apa namanya tiket lalu peron keberangkatan dan terakhir itu masuk ke kereta. Untuk kedatangannya sendiri itu hampir sama kayak keberangkatan sendiri itu keluar kereta lalu menuju ke peron lalu menuju ke get tiket otomatis untuk tap out dan langsung keluar ke area hall. Lalu ada aktivitas pengguna kereta jarak jauh. Yang pertama itu ada entrance, lalu ke loket tiketnya, lalu ke area boarding. Kalau di kereta jauh namanya area boarding. Lalu uh, beralih ke area tunggu, terus masuk ke peron dan masuk ke kereta. Untuk keluar apa namanya untuk kedatangan kereta jarak jauhnya sendiri itu ya hanya keluar kereta lalu ke peron kedatangan lalu menuju ke gate tiket atau gate keluarnya lalu keluar. Nah ini ada alur aktivitas PPKA yaitu dimulai dari interest lalu menuju ke gate pegawai menuju ke area staff lalu ke peron dan menuju ke ruang PPKH dan ruang PPKH ini memang berada di area peron. Lalu ke daerah peron sendiri ketika sudah pulang lalu ke area staff, lalu menuju ke gate pegawai, lalu keluar stasiun. Yang selanjutnya ada kepala stasiun, alurnya seperti ya entrance, lalu gate pegawai, area staff, terus menuju ke ruang kepala stasiunnya sendiri, lalu balik lagi ke area staff, gate pegawai dan keluar. Selanjutnya ada alur wakil kepala stasiun, dimulai dari entrance lalu menuju ke gate pegawai, area staff, menuju ke hall stasiun karena memang ruangannya juga di hall stasiun dan seringnya memang di area luar juga maksudnya di area luar kantornya lalu menuju ke area staff lalu ke hall stasiun lagi lalu ke gate pegawai lalu keluar. Selanjutnya ada alur aktivitas pegawai keamanan yang dimulai dari entrance lalu masuk ke gate pegawai area staff peron lalu balik lagi ke area staff lalu ke gate pegawai lagi lalu keluar. Lalu ada analisis alur aktivitas pegawai kebersihan eh, dimulai dari entrance lalu ke area staff kebersihan. Area staff kebersihan ini sendiri emang terpisah dari area apa namanya area kantor dan memang area staff kebersihan ini emang berada di lantai satu. Lalu ke gate staff, lalu ke ruang janitor dan ruang janitor ini memang berada di lantai 2 dekat hal stasiun. Lalu menuju ke hal stasiun untuk bersih, lalu balik lagi ke ruang janitor untuk balikin apa namanya alat-alat kebersihannya, lalu ke gate staff, lalu ke area staff kebersihan, lalu keluar. Lalu ada alur aktivitas pegawai kebersihan toilet dan musola. Untuk alurnya masih sama kayak tadi, cuman kalau yang tadi itu memang lebih fokus ke hal stasiun, kalau ini lebih ke area toilet dan musolanya. Lalu ada alur aktivitas non penumpang atau pengantar lah bisa disebutnya. Yang pertama itu eh, dari entrance lalu ke stasiun lalu keluar dan alur aktivitas pegawai retail itu alur
Alurnya itu seperti entrance, lalu ke hall stasiun, lalu ke toko retail. Dan untuk saat ini memang kebanyakan apa namanya toko retail sendiri tuh udah berada di luar eh hall stasiun. Memang masih ada sih yang berada di dalam apa namanya hal stasiun, cuman memang kebanyakan sudah berada di luar area hal stasiun. Selanjutnya ada analisis organisasi ruang. Area stasiun sendiri itu dibagi menjadi 4 zona, dan yang bisa dilihat emang sudah saya tandain di bagian layoutnya pada lantai 2. Yang zona birunya sendiri itu memang itu zona lobby dan ticketing serta area hall sebenarnya. Lalu ada yang coklatnya zona tunggu, lalu ada zona kedatangan warna pink, serta zona kuning itu zona keberangkatan. Lanjut ke analisis pencahayaan alami. Pencahayaan pada stasiun Bekasi ini memang apa namanya sebagian besar emang lebih ke fokus lebih ke pencahayaan alami, karena memang apa namanya area stasiun ini memang benar-benar di sekeliling sisinya itu terhadap bukaan yang besar. Lalu pada di area atapnya ini ada semacam kayak apa namanya atap transparan gitu. Jadi memang kalau pagi sampai sore itu memang cahaya itu memang benar-benar masuk dan merata gitu loh. Itu kelebihannya, itu hemat energi dan suasananya itu lebih terang dan terbuka. Kekurangannya adalah karena memang stasiun ini dirancang apa namanya memiliki bukaan yang besar, jadi kalau siang hari itu memang pengawalannya tuh agak kurang. Jadi kayak area stasiun ini emang agak apa namanya kesannya tuh agak kayak sumuk gitu, ngerasa agak sumuk karena memang matahari itu benar-benar langsung masuk gitu ke dalam area hal stasiunnya, nggak ada pelindungnya gitu. Nggak ada pelindung kayak apa gitu, kayak ada mengurangi cahaya itu nggak ada. Lanjut, ini ada analisis pencahayaan buatan. Pencahayaan buatannya itu ya lampunya ini berupa floodlight, itu kayak lampu sorot gitu yang digantung di atap, yang digantung pada tiang eh, stasiunnya atau di kolomnya. Dan ini bisa dilihat ada titik-titik merah itu yang menandakan bahwa itu yaitu penempatan lampu di setiap kolom. Untuk area peronnya sendiri itu menggunakan lampu TL dengan berwarna natural white, dan untuk di bagian kantor sendiri itu memang lebih ke downlight dengan natural white juga. Lalu ada analisis pengawalan alami. eh karena memang stasiun ini dirancang terbuka, jadi memang apa sirkulasi pengawalan alami ini memang cukup bagus, cukup baik juga. Jadi karena memang apa namanya hembusan anginnya juga agak merata, jadi kayak pengguna itu gak begitu kepanasan lah. Memang kalau siang hari memang panas banget sih, cuman ya bisa menghemat energi. Untuk pengawalan buatannya sendiri tuh pada area hall stasiun utama itu cuman menggunakan kipas angin. eh, Kipas angin yang besar ini yang digantung pada atap stasiunnya, yaitu dengan jumlah cuma 4 buah doang. Lalu untuk apa, area tertutup seperti seperti ruangan pos kesehatan, ruangan notasi, area loket, lalu kantor itu menggunakan apa namanya AC split. Gitu. Ini analisis utilitasnya. Next kita ke data wawancara. Kita kemarin apa namanya, melakukan wawancara dengan pegawai, tentunya dengan pegawai kereta komuter lain, lalu ada satpamnya juga, serta penumpang. Dan berikut ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Itu yang pertama ada berapa jumlah penumpang yang dilayani oleh stasiun Bekasi setiap harinya. Lalu
jam berapakah stasiun ini beroperasi. Lalu nomor tiga tuh ada fasilitas-fasilitas apa yang ada di stasiun Bekasi ini, dan apakah fasilitas tersebut masih kurang. Lalu ke nomor 4 itu fenomena apa yang dirasakan oleh pengguna tentang stasiun ini, apakah ada kekurangan atau tidak. Lalu nomor 5 itu bagaimana tentang uh, apa namanya pengguna terkait sarana untuk kabel, apakah sudah memenuhi apa belum. Lalu yang terakhir yaitu ada fasilitas apa aja sih yang perlu ditingkatin pada stasiun bus ini. Dan kita sudah merangkum jawabannya seperti berikut ini. Yang pertama itu jumlah penumpang yang dilayani dalam sehari pada stasiun Bekasi ini emang kisaran kurang lebih itu sekitar 20.000 penumpang tiap harinya. Lalu yang nomor 2 ini, stasiun ini aktif beroperasi selama 24 jam non-stop. Namun untuk layanan kereta api, untuk layanan KRL komuter lain sendiri itu dimulai dari pukul 3 pagi sampai pukul setengah 1 pagi. Untuk fasilitas yang kurangnya apa? Fasilitas yang kurangnya sendiri tuh hanya ruang tunggu untuk penumpang KRL, karena memang kalau area tunggu penumpang KRL memang cuma ada di peron doang, dan itu emang jumlah kursinya itu memang sedikit dan bentukan kursi juga kecil. Untuk fenomenanya itu ya suhunya emang cukup panas, lalu kurangnya area tempat duduk, lalu apa namanya alur pengguna juga masih berantakan. Untuk sarana difabel hampir lengkap, namun masih ada yang kurang tuh, seperti penerapan guiding block tunanetra pada area hall stasiun. Untuk fasilitas yang perlu ditingkatkan ini lebih ke alur penggunanya harus dibuat lebih teratur dan rapi, dan harus menyediakan ruang tunggu untuk penumpang KRL. Dan lalu kita juga melakukan kuesioner untuk perancangan stasiun Bekasi ini. Yang pertama itu sistem informasi dan pelayanan. Dari hasil kuesioner yang sudah disebar, sebagian besar pengguna memang masih mengandalkan informasi manual dan dari petugas untuk mencari tahu informasi terkait perjalanan kereta api. Lalu yang kedua itu sirkulasi dan orientasi pengguna. Masih banyak pengguna yang merasa kebingungan dengan arah, terutama saat berpindah moda pelayanan dari KRL menuju ke kereta jarak jauh. Lalu kenyamanan ruang tunggu yang masih panas, padat, dan masih kurang juga area tempat duduknya. Lalu kebersihan dan suasana interior juga masih agak kurang, apalagi di area toilet dan peron memang masih kurang bersih. Lalu ada aksesibilitas dan keterjangkauan fasilitasnya, yaitu seperti beberapa pengguna lansia dan difabel juga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas publiknya, karena memang itu tadi sarana penunjangnya masih kurang. Lalu terakhir ada pengalaman ruang publik atau user experience seperti apa, yaitu sebagian besar pengguna itu merasa stasiun ini hanya berfungsi sebagai tempat transit, bukan ruang yang menyenangkan. Lalu ada standarisasi. Untuk standarisasi saya ambil dari buku panduan standarisasi stasiun kereta api dan Human Dimension. Yang pertama ini diambil dari buku panduan standarisasi kereta api yang disahkan oleh Bapak Direktur Utama Kereta Apinya sendiri, dan dan Bapak Revolusioner Kereta Api, yaitu Bapak Ignatius Jonan. Untuk Lausan sendiri memang sudah ada standar-standar minimumnya, seperti kayak ruang hall harus 250 meter persegi untuk area hall yang besar. Lalu ada ruangan kayak seperti ruang KS, WKS, PPK, PAP, ruang keuangan, ruang serbaguna, ruang peralatan, dan semuanya tuh ada lah pokoknya. Semua ruang tuh ada standar-standar minimum, dan standar minimumnya juga diambil dari buku standar
kereta api ini. Nah, ini juga masih terkait dengan standar luasannya. Yang ini standar area peronnya. Ini juga standar ukuran rem yang harus digunakan juga harus dengan kemiringan rem 6 derajat. Dan ini area apa namanya? Gate masuk untuk kereta komuter lain juga minimal harus 90 cm dan harus apa namanya, menggunakan pintu putar karena memang pintu putar ini masih memang harus dipakai sih di stasiun di Indonesia ini, apalagi stasiun yang melayani apa namanya, KRL komuter lain ya, dan harus tersedia juga pintu khusus juga untuk pengguna difabel. Tapi untuk saat ini kebanyakan memang pintu khusus difabel ini memang sudah tidak ada. Jadi digantinya itu ya pintu putar biasa ini, dan memang pintu putarnya sendiri emang harus seluas 90 cm. Lalu ini ada kursi tunggu yang dipakai pada area tunggu apa namanya, area hall stasiun. Dan ini ada area lounge-nya untuk kereta api jarak jauh. Ini standar kursi kantor sendiri. Lalu ada meja kantor, meja apa namanya, meja loket, area loket. Lalu ada eskalator, dan ini udah menurut ya, human dimension. Lalu ada tangga, lift juga harus masuk apa namanya, kursi roda. Ini toilet publiknya juga harus masuk kursi roda, walaupun untuk toilet difabel sendiri itu dipisah. Dan ini ada standar yang harus dipenuhi di dalam stasiun, yaitu yang pertama ada perangkat instalasi pemadam kebakaran. Menurut buku panduan standar kereta api harus ada hydrant box, APAR, terus ada hidran 2 pilar yang berada di luar area stasiun. Lalu ada sprinkler juga dan fire alarm. Lalu ini ada masih instalasi keamanan, itu ada CCTV dan metal detector. Lalu ini ada standar penerangannya, yaitu seperti ruang operasional itu harus 200 lux, ruang publik juga 200 lux, hall stasiun juga harus 250 lux, dan emplacement atau tempat parkir itu harus 200 lux. Lalu ada standar warna signage, dan memang kebanyakan pada stasiun ini menggunakan warna biru pada apa namanya, ada signage-nya, dan warna kuning juga. Dan kebanyakan memang apa namanya, tulisan-tulisannya juga harus mengikuti dengan warnanya. Jadi kalau apa namanya, misal kayak warna biru tuh harus tulisan tuh harus warna putih, kalau warna kuning harus warna hitam gitu. Dan untuk signage sendiri tuh harus menjelaskan seperti kayak informasi umum seperti apa namanya, nama ruang atau petunjuk arah. Lalu harus ada informasi yang warning, yang bersifat warning gitu kan, seperti peringatan hati-hati kereta saat melintas gitu. Lalu ada informasi tentang larangan seperti merokok. Lalu ada informasi yang bersifat khusus seperti tabel informasi layanan kereta api. Selanjutnya kita ke studi banding. Yang pertama itu stasiun Jatinegara. Untuk analisis stasiun Jatinegara sendiri sama seperti stasiun Bekasi. Stasiun Jatinegara merupakan salah satu stasiun yang besar di daerah operasional 1 Jakarta.
yang melayani berbagai jenis layanan kereta api seperti KRL, kereta jarak jauh, kereta barang, serta kereta lokal. Untuk jalur vertikal sendiri diatur melalui lift, eskalator, dan tangga yang memfasilitasi seluruh penggunanya dengan baik. Lalu untuk dari aspek fasilitas inklusif, Jatinegara sudah menerapkan prinsip universal design secara eh, nyata. Keberadaan seperti kayak keberadaan rem, guiding block, serta toilet dan lift eh, yang bisa digunakan untuk kalangan difabel eh, dalam bermobilisasi secara mandiri. Hal ini menunjukkan bagaimana fasilitas pendukung aksesibilitas itu bisa terintegrasi secara apa namanya harmonis dalam rancangan interior tanpa mengganggu fungsi utama ruang publik. Sementara itu, dari sisi teknologi, stasiun Jatinegara sudah mengadopsi sistem tiket otomatis, layar jadwal digital secara real time, serta smart signage yang berada di beberapa area. Lalu dari segi organisasi ruang, stasiun ini merupakan sirkulasi yang terpisah antara KRL dan kereta jarak jauh, termasuk area seperti kayak ruang tunggu, gate, peron, itu sudah terpisah. Lalu selanjutnya studi banding yang kedua yaitu stasiun Karawang. Berbeda dengan stasiun Jatinegara dan stasiun Bekasi, stasiun Karawang ini uh, apa namanya hanya melayani kereta jarak jauh dan kereta lokal saja. Dan untuk bangunan stasiun kereta Karawang ini memang cukup kecil dan memang area organisasi ruangnya itu lebih ke horizontal dan memang area apa tiap ruangan juga agak menyatu dan terbuka. Dari segi fasilitas pengguna memang masih apa namanya stasiun Karawang juga masih memiliki keterbatasan ya. Karena yang tadi saya sudah bilang memang stasiunnya memang cukup kecil. Dan oleh karena itu area seperti kayak ruang tunggu, toilet, dan jalur menuju peronnya juga masih belum ramah difabel karena memang stasiunnya juga kecil. Secara keseluruhan, hmm, antara stasiun Bekasi dan Karawang juga masih membutuhkan peningkatan efisiensi ruang, lalu ada integrasi ya, teknologi interaktif, serta fasilitas publik yang lebih inklusif untuk menjawab tuntutan pengguna transportasi masa kini. Lalu selanjutnya kita ke studi presiden yang pertama yaitu Hong Kong West Kowloon Station, yaitu merupakan salah satu stasiun kereta lintas negara yang berfungsi sebagai penghubung utama antara daratan Hong Kong dengan daratan Tiongkok. Desain pada stasiun ini menekankan konsep universal design serta konsep terbuka dengan atap yang yang terbuat dari material kaca yang cukup tinggi dan memungkinkan cahaya alami masuk ke seluruh ruang publik. Lalu kita ke inisi analisis ke apa stasiun ini seperti apa, yaitu yang pertama ada sirkulasi dan aksesibilitas inklusif. Hong Kong West Kowloon Station ini dirancang dengan sistem sirkulasi yang kompleks baik itu secara vertikal maupun horizontal. Hal ini juga meliputi seperti kayak eskalator, rem, dan lift yang harus menampung ribuan penumpang setiap jamnya. Lalu yang kedua ada orientasi ruang dan wayfinding. Dikarenakan area stasiun ini memang cukup besar banget dan luas, ya, membuat penggunanya sendiri juga merasa kayak kesulitan dan dalam menentukan arah. Walaupun sudah tersedia signage digital, namun memang untuk apa namanya elemen disabilitas juga sangat sangat kurang sehingga kayak sulit lah untuk pengguna difabel itu untuk bergerak. Dan yang terakhir itu manajemen arus pengguna itu pada jam sibuk alur penumpang keberangkatan dan kedatangan itu saling bertabrakan dikarenakan memang karena gak ada ini ya gak ada apa namanya gak ada pembatasnya yang jelas antara mana bagian kedatangan mana bagian kedatangan itu memang masih belum jelas.
Lalu selanjutnya studi presiden yang kedua itu Nanjing South Railway Station, itu di daratan China, yang merupakan salah satu stasiun kereta terbesar di Asia yang dirancang sebagai pusat transportasi intermodal berbasis teknologi tinggi. Stasiun ini terintegrasi dengan layanan kereta cepat, metro, dan bus dengan sistem informasi digital secara menyeluruh. Fokus utama pada stasiun ini itu lebih ke pengalaman penggunanya yang lebih yang pengen efisien, adaptif, dan berorientasi teknologi. Untuk analisisnya itu yang pertama ada sistem informasi dan navigasi digital. Pada stasiun ini memang sudah menerapkan smart signage system dan Wi-Fi interaktif. Eh, dan teknologi ini juga sangat membantu untuk mengurangi kebingungan arah dan mengefisiensikan sirkulasi pengguna di area publik. Lalu yang kedua itu integrasi teknologi pada area publik. Desain apa namanya stasiun ini juga sudah menggunakan display digital yang sangat besar. Lalu ada tidak lupa juga dengan sistem suara yang otomatis dan sensor gerak untuk menyesuaikan pencahayaan dan pengawaan sesuai dengan kepadatan penggunanya. Lalu ada pengalaman pengguna itu atau user experience-nya pada stasiun ini memang lebih ke mengedepankan kenyamanan visual ya dan kemudahan akses informasi melalui desain yang bersih, terbuka, dan intuitif. Pengguna juga dapat dengan mudah berinteraksi dengan elemen digital tanpa mengurangi nilai arsitektur ruangannya. Lalu ada sistem tiket dan check-in otomatis. Stasiun ini juga menerapkan sistem self ticketing berupa kayak apa namanya QR code gitu. Jadi kayak penumpang tuh kalau mau beli tiket tuh langsung bisa apa namanya di scan gitu boarding apa di scan QR code-nya untuk boarding dan untuk masuk ke area keberangkatan tanpa bantuan petugas gitu. Dan terakhir itu yaitu ada desain pencahayaan adaptif dan estetika modern. Untuk di stasiun Nanjing ini sudah menggunakan apa namanya memang menggunakan pencahayaan alami sebagai pencahayaan apa namanya utamanya karena memang lebih ke hemat energi juga sih dan eh, mengurangi apa namanya efisiensi penggunaan listrik secara berlebihan. Oleh karena itu pada atap bangunan stasiun memang terdapat kaca skelek yang besar serta dipadukan dengan sistem lampu LED yang adaptif yang berbasis dengan waktu dan sensor. Jadi kayak misalnya kalau waktu ya sudah menuju ke sore ke malam nanti lampu LED-nya udah otomatis nyala. Seperti itu. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.